Gak ada lah namanya orang itu secara sengaja gak mau andalkan Tuhan. Kita semua tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Dia punya segala sesuatu. Dia punya jawabannya. Segala solusi, segala kuasa di tangan Tuhan. Tapi kalau hati kita menjauh, otomatis itu kita pasti bertumpu pada diri sendiri. Makanya jangan cari Tuhan kalau sudah kepepet. Nanti pada waktu dibutuhkan, kita salah jalan. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Tidak pernah ada di dalam firman Tuhan dikatakan, diberkatilah orang yang percaya diri. Tapi diberkatilah orang yang percaya Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Percaya diri itu tidak menjamin apa-apa. Itu pengajaran dunia. Meskipun kalau kita percaya Tuhan tentunya kita tidak akan menjatuhkan diri sendiri. Karena kita menghargai apa yang Tuhan taruh atas hidup kita. Kita bersyukur untuk itu. Tidak ada orang yang percaya Tuhan itu akan menghina dirinya. Tapi bukan tentang self-confidence, you see. Bukan tentang percaya diri. Tentang God confidence. Tentang keyakinan kepada Tuhan. Saya ajar kita hari ini untuk mengandalkan Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi dikutukilah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5-8 kita akan baca. Mari kita buka dulu ya. Yeremia 17 ayat 5 bunyinya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berkat orang yang mengandalkan Tuhan ditulis di sini beserta kutuknya. Lawan kata mengandalkan Tuhan adalah mengandalkan manusia, termasuk diri sendiri. Sekali lagi, bukan berarti kita jadi orang yang minderan, tidak percaya diri, gak berani pandang mata orang. Bukan. Kita boleh percaya diri, tetapi sumbernya tetap Tuhan. Beginilah firman Tuhan ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, langsung dikasih kutuknya. Kalau kamu andalkan manusia, kamu andalkan debu dan tanah. Sekalipun dia bergelar, punya posisi pengaruh, kaya raya, itu cuman hanyalah dekorasi debu. Debu dan tanah mau didekor gimana pun juga tetap tanah dan debu. Karena itu Tuhan berkata, janganlah engkau bodoh hai umatku. Dirimu sendiri atau orang-orang sekelilingmu, mereka itu hanyalah uap yang lalu. Jadi ada sebuah spiritual law di sini, ada sebuah hukum rohani yang nggak bisa diubah, seperti gravitasi, hukum jasmani. Jangan coba-coba Anda mengubahnya. Kalau kita berada di sebuah gedung yang tinggi, lalu kita lompat ke bawah dan percaya Tuhan akan menangkap kita, bodohlah kalau kita mati. Karena harusnya pengetahuan umum, jangan lawan gravitasi. Orang yang berhikmat akan jaga diri, tidak mencobai Tuhannya. Tuhan sudah menaruh hukum itu di alam semesta kok. Ngapain kita goyang? Kecuali kalau kita terpaksa, kita minta mujizat Tuhan. Tapi bukan kita sendiri yang menjerumuskan diri ke sana. Hukum jasmani itu ada. Hukum rohani juga ada. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi tulis aja itu di dalam roh hatimu. Pastikan Anda tidak terjerumus ke situ. Pasti hanya ada kutuk di sana, hanya ada setan. Dan paling maksimal hanya ada perbuatan manusia yang tidak seberapa. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa sih kita itu kok mengandalkan manusia ya? Kok cenderungan orang itu selalu mengandalkan orang? Jarang-jarang orang itu cari Tuhan dulu, cari Tuhan kemudian. Tuhan gak pernah jadi terdahulu dan terkemudian. Tuhan juga tidak pernah menjadi jalan hidup orang itu. Kenapa lebih mudah untuk percaya manusia? Karena manusia kelihatan. Kalau kita hanya percaya pada apa yang kelihatan, kan rugi. Oksigen kan gak nampak mata. Padahal tanpa itu kita mati.
Segala sesuatu yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Justru apa yang tidak kelihatan itu perhatikan. Kenapa gampang percaya orang? Karena orang itu nampak mata. Kita ini makhluk panca indera. Dan kita tahu bahwa kunci hidup kita nggak terletak pada apa yang nampak di mata jasmani. Tetapi kunci keberhasilan kita sebagian besar itu terletak pada perkara-perkara yang rohani. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang-orang yang berkata, I don't need God's help, aku nggak butuh pertolongan Tuhan. Itu juga nampak, juga kelihatan sih manifestasinya dalam diri orang-orang yang tidak pernah membangun kerohanian. Yaitu mereka yang mencari Tuhan jikalau sudah tidak ada jalan. Tuhan dijadikan yang namanya gawat darurat. Tuhan dijadikan ICU. Tuhan dijadikan cadangan. Jangan cari Tuhan hanya waktu kita kepepet. Ketika kita terjepit, kita baru mengandalkan Tuhan. Itu bukan mengandalkan, itu namanya putus asa, tidak ada pilihan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu mengandalkan Tuhan dari depan. Sebelum kita itu dirudung masalah, sebelum kita dihimpit musuh, sebelum kita ditinggalkan tanpa pilihan, kita itu cari Tuhan tidak perlu terpaksa. Cari Tuhan itu sukarela. Mengandalkan Tuhan itu gaya hidup yang disengaja. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di dalam kategori itu, di dalam golongan itu juga orang-orang Kristen yang berdoa ketika dapat masalah. Dan kalau nggak ada masalah, dia cenderung lupa sama Tuhan. Kenapa sih kita itu kok suka mengandalkan manusia? Nanti ada penjelasannya di akhir ayat 5. Kita baca sekali lagi ya, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ini dia kunci, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Begini loh, orang yang hatinya menjauh dari Tuhan itu secara naturally, secara alami, pasti mau bertumpu pada sesuatu. Saya kasih contoh ya, ilustrasi fisik. Pada waktu lutut kanan saya sempat dioperasi tahun-tahun yang lalu, long time ago. Setelah itu kan harus fisioterapi, harus dibangun lagi otot-ototnya. Kalau kan terjadi penyusutan yang namanya muscle, atau yang bahasa kerennya atrofi. Dulu otot paha saya lebih besar, sekarang mengecil seperti es yang leleh. Kalau dibekukan lagi wujudnya tidak sama. Jadi otomatis saya harus bertumbuh pada sesuatu. Saya ini pengkhotbah, jadi biasa berdiri berjam-jam di depan umat. Berapa kali kebaktian dalam satu hari itu sudah makanan sehari-hari buat saya, buat kami. Tanpa saya sadari, suatu hari kenapa lutut kiri saya ikut-ikutan sakit. Padahal penyakit lutut ini tidak menular. Loh kok sakit ya? Ternyata saya diajari nantinya. Ketika otot kanan saya masanya berkurang, jadi yang dahulu kala saya itu bertumpu pada paha kanan, sekarang jadi kidal paha. Saya mulai bertumpu di lutut yang satunya, yaitu lutut kiri saya yang tidak pernah ada masalah. Oh begitu, tanpa saya sadari di bawah sadar, ya, tanpa saya sengaja, karena saya sudah merasa nggak kuat dan ada trauma. Jadi sekarang saya selalu bertumpu di lutut dan pinggul kiri. Lalu berapa bulan kemudian kok rasa nggak enak. Gak ada lah namanya orang itu secara sengaja gak mau andalkan Tuhan. Kita semua tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Dia punya segala sesuatu. Dia punya jawabannya. Segala solusi, segala kuasa di tangan Tuhan. Tapi kalau hati kita menjauh, otomatis itu kita pasti bertumpu pada diri sendiri. Makanya jangan cari Tuhan kalau sudah kepepet. Nanti pada waktu dibutuhkan, kita salah jalan. Waktu nanti kita sudah dirudung masalah, kita biasanya salah tumpuan. Kita itu harus mendekatkan diri pada Kristus setiap hari. Dan kalau kita bersama-sama juga seminggu sekali di gereja, ada aktivitas lain mungkin selain hari Minggu, yaitu dalam pelayanan, kita itu bisa bangun bersama, saat teduh bersama contohnya. Kita harus rajin memupuk kerohanian. Kita harus rajin cari Tuhan.
Bangun otot-otot rohanimu. Biasakan dirimu mendekat pada Kristus, jadikan gaya hidup normalmu. Supaya nanti ketika peperangan rohani kita hadapi, ketika hidup kita membutuhkan pertolongan Allah, dengan sendirinya kita akan mengandalkan Tuhan. Bertumpu pada yang Maha Kuasa. Tapi orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ketika masuk persoalan, atau dalam pergumulan, atau bahkan ketika dia melihat tantangan di depan, gak harus tentang problema, bisa saja ada suatu sukses di hadapan, ada sebuah keberhasilan yang menjanjikan, dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dasar manusia makhluk panca indera kok, kita ini adalah makhluk kedagingan. Pasti yang kita lihat, yang kita cium, yang kita raba, yang kita percaya, yang gak kelihatan, tidak kita masukkan dalam perhitungan. Tuhan jadikan ICU-an, jadikan gawat darurat, emergency, seperti ER-nya, emergency room-nya. Nanti kalau kita kepepet baru cari Tuhan. Kalau waktu itu terjadi, kita sudah gak ngalami semua rencananya. Tuhan harus rescue, bawa kita keluar dari persoalan yang terjadi karena kita jauh dari Tuhan. Nanti kita harus selamatkan kita dari sesuatu yang sifatnya bukan Tuhan izinkan akibat kebodohan. Sayang kan, kita kehilangan momentum-momentum indah dalam hidup ini karena kita itu on dan off. Sama Tuhan itu seperti kadang iya, kadang kagak. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. This is the reason why, inilah alasan mengapa kita seringkali lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Karena hati kita jauh dari Tuhan. Tapi orang yang hatinya dekat sama Tuhan, tahu dengan sendirinya, dia harus bersandar kepada siapa. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tuhan peringatkan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita dan koneksi kita hanya mengandalkan orang-orang yang berjanji-janji dan tidak sedikit yang memberikan harapan palsu kepadamu. Kalau kita melihat cuaca saja dan takut menabur, orang seperti itu akan menjadi semak bulus di padang belantara. Artinya, di mata Tuhan orang itu rawan. Semak bulus itu apa sih? Kalau Anda lihat di padang belantara itu kadang-kadang mudah terpercik api. Karena terik matahari langsung kena ke pasir, itu kalau kita nggak pakai sepatu, itu bisa terbakar kaki kita. Yang namanya semak bulus di padang belantara itu mudah sekali menyala. Si jago merah, jadi orang seperti itu ready to burn anytime. Rencana dia itu gampang terbakar dan gampang gagal. Sekalipun dia penuh siasat, orangnya strategic thinking, mungkin pikirannya strategis. Tapi kalau dia keluarkan Tuhan dari perencanaan, orang seperti itu di mata Tuhan, sekalipun dia seolah-olah kebal apapun, ya seolah-olah seperti orang itu nggak mungkin jatuh, nggak bisa kalah. Sebenarnya di mata Tuhan dia nggak lebih timbangannya daripada semak bulus yang ringan. Anda lihat semak bulus yang kadang-kadang diterbangkan angin, itu mudah sekali menyala, kena terik sebentar aja gosong tuh. Apapun yang kau bangun, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah kau membangunnya. Dengan kata lain, itu gampang terbakar. Kelihatan indah dekorasi interior desainnya. Tapi banjir sedikit datang, banjir bandang, belum lagi yang tsunami. Rumahmu roboh karena didirikan di atas dasar pasir. Bagi Tuhan, apapun yang kau bangun, rawan. Rawan gempa, di sini maksudnya rawan api. Bentar aja bisa menangkap. Bentar aja mudah terpercik. Mudah menyala dan membakar semua. Apa yang kau bangun bisa runtuh sehari kalau tidak ada Kristus di dalamnya. Titanic contohnya. Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan. God cannot sink this vessel. Bukan begitu yang buat berkata. Ternyata sekali tabrak berapa jam kemudian sudah berada di dasar lautan. Hal itu dalam sejarah, dan saya waktu tahu cerita ini saya pun merasakan belas kasihan. Namun sebuah ilustrasi dan sebuah peringatan bahwa kita semua jangan membangun sesuatu tanpa mengandalkan Kristus di dalamnya. Sebab Anda, apapun yang kau bangun, semak bulus itu di mata Kristus rawan bakar. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Di ayat 6b, maksudnya apa?
Apakah orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu selalu hidupnya buruk? Enggak. Tetap dia bisa menikmati suksesnya. Tetapi keadaan baik itu tidak selalu bicara tentang materi. Tapi bicara soal tujuan, maksud Allah di dalamnya. Khususnya berkat-berkat yang nggak bisa dibeli dengan uang seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, 3 buah roh pertama. Itu nggak akan ada. Dalam apa yang dia lakukan, dia akan gelisah. Mungkin uang banyak, tidur tak nyenyak. Nggak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kata keadaan baik itu adalah damai sejahtera, shalom peace. Keadaan yang baik itu artinya bahagia yang penuh. Susah payah tidak menambahi. Sebab harta kekayaan itu datangnya dari Allah. Tapi bukan hanya itu saja. Bukan berarti tidak ada keadaan baik di bumi. Ada sih. Tapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia, somehow dia selalu luput. Keadaan baik itu datang, dia pas nggak di sana. Atau bisa jadi gini loh. Keadaan baik itu datang dulu, lalu pergi, pas waktu keadaan itu pergi, meninggalkan tempat itu, dia baru tiba. Selalu papasan, tidak ketemu, tidak jodoh ceritanya. Atau bisa jadi dia datang untuk menanti-nantikan keadaan baik itu, dia datang untuk melihat berkat. Nggak datang-datang setelah berjam-jam, setelah berhari-hari, malas sudah. Akhirnya dia minggat. Baru dia hengkang kaki, semenit kemudian keadaan baik itu tiba. Pokoknya nggak ketemu deh. Nggak jodoh saja. It does come though, keadaan baik itu. But he will not be there to experience it. Dia tidak akan ada di situ untuk mengalaminya. Ini adalah peringatan Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tidak akan lucky. Saya sih nggak percaya luck atau yang namanya keberuntungan. Saya percaya berkat Tuhan. Kalau saya bilang berkat Tuhan itu, jangan selalu melulu pikirannya materi. Berkat itu tidak sama dengan materialisme. Malah berkat Tuhan yang paling murahan, yang paling murah maksudnya, bukan murahan, itu adalah benda barang uang. Yang saya maksudkan di sini, saya percaya berkat adalah, saya percaya divine timing, waktu ilahi. Orang yang dikenan Tuhan selalu akan ditemukan. Kok bisa ya, begitu beruntungnya orang itu, Tuhan sedang bekerja, dia ada di situ. Tuhan sedang beracara, dia ada di sana. Selalu ditemukan di waktu yang tepat, di waktunya Allah. Waktu Allah itu loh, yang semua indah pada waktunya, selalu ditemukan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di saat yang tepat, ketemu orang yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Tapi apes-apesnya orang yang tidak dikenan Tuhan itu selalu ketemu dengan orang yang salah, di waktu yang salah pula, untuk tujuan yang salah juga. Itu maksudnya divine timing, atau perfect timing, atau waktu yang sempurna. Gak ada waktu yang sempurna di dunia, ada pada Allah. Tuhan selalu punya rencana sempurna di waktu yang salah bahkan bagi manusia. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sekalipun keadaan baik datang ke dunia, dia nggak ada di sana aja untuk bisa mengalaminya. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Ini kan lucu. Semak bulus itu belum terbakar kok sudah angus. Ini orang yang kadaluarsa sebelum bahkan diluncurkan. Bayangin, produk itu belum diluncurkan, udah bagus-bagus ditata, di etalase atau sudah keluar dari pabriknya. Tiba-tiba tutup tokonya. Atau tiba-tiba pandemi. Pokoknya tanah itu belum dibakar sudah angus di padang gurun. Dia belum kena api, tapi dia sudah gosong ceritanya. Belum di barbecue, sudah overcook dia. Bukan medium rare, medium well done. Sudah hitam semuanya, seperti areng. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Tuhan berkata, orang yang mengandalkan manusia, dia nggak hanya kering rohani, tapi dia akan habis sebelum Tuhan mulai. Sekali lagi, saya tidak selalu referensi bicara habis itu harta atau apa, bukan. Tapi bicara tentang rencana Allah. Ketika Allah bekerja, dia sudah kehabisan peluru, kehabisan nafas. Hangus dulu sebelum mulai. Coba bayangkan. Seperti orang kaya yang bodoh itu. Dia kumpulkan harta timbun-timbun untuk tahun-tahun ke depan. Dia berkata,
Hai jiwaku, bersenang-senanglah sebab sekarang saya akan retire, saya akan pensiun dini. Lalu Tuhan berkata, kamu orang bodoh, untuk siapa semua harta yang kamu tumpuk itu? Sebab malam ini kau mati. Dia baru mulai hidup kekal, mau hidup happy. Udah mati. Tadinya kerja keras kan, kumpulkan semua. Belum nikmati, udah mati. Mati pun tidak masuk ke dalam kekekalan. Meskipun ini hanya ilustrasi, kalau ini orang sungguhan, dia masuknya pasti binasa, masuk neraka. Dia nggak akan melihat kebahagiaan Bapak. Wah, apes sekali. Udah kerja keras mati-matian, belum nikmati, udah mati, udah masuk neraka lagi. Lebih bahagia Lazarus kan, dia punya pas-pasan, tapi di pangkuan Abraham. Orang begini nggak bisa pas dalam rencana Bapa. Orang yang hanya melihat segala sesuatu pas sesuai dengan rencananya, dan hapuskan Tuhan dari equation atau perhitungannya. Orang seperti itu nanti nggak akan pernah pas di rencana Tuhan. Kalau kita hapus tanda tangan Tuhan di hidup kita, kita nggak akan pernah pas dalam rencana Tuhan. Bukankah rencana Tuhan itu jauh lebih tinggi dari rencana manusia? Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Coba lihat lagi kiasan lain. Negeri padang asin, bukankah baik untuk menjadi garam dunia? Tapi orang ini sekalipun sudah asin, gak ada orang yang bisa menikmati keasinannya. Sebab dia berada di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Luar biasa ya. Pada saat dia mau menunjukkan pada dunia, gak ada orang yang lihat lagi. Atau gak kesampaian tuh mimpi. Pada waktu dia kejar pengakuan orang, gak ada orang yang mengakui. Pokoknya gak pernah bisa bersambut tangan, gak bisa bertemu ini tepukannya. Kalau Tuhan tidak beserta, tidak akan ada keseimbangan, tidak bisa menyambut tangan. Jadi keplokannya atau tepukannya itu hanya satu sisi aja. Waktu Tuhan tepuk, dia tidak meresponi. Waktu dia menepuk, Tuhan tidak merestui. Saya gak maulah hidup kayak gitu. Sekalipun berlimpah segala sesuatu, saya gak mau. Sebab hanya dalam rencana Tuhan saja semuanya indah. Seperti kata ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini yang menulis adalah Yeremia. Yeremia ini setelah zamannya Raja Daud. Karena itu saya percaya Yeremia ini diinspirasi oleh Mazmur 1, pemazmur-pemazmur zaman dulu. Karena ini mirip sekali ayat 7 dan 8 dengan yang kita baca di Mazmur pasal pertama. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tapi di sini Yeremia tambahkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Merenungkan firman adalah aktivitasnya. Hatinya itu tipe mengandalkan Allah. Kalau nggak gitu nggak mungkin cari firman-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia berkata, orang-orang yang hatinya mengandalkan Tuhan, pasti dia akan bergembira dalam firman. Dia akan mencari firman dulu. Dia akan percaya Tuhan dulu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada beberapa praktek orang yang mengandalkan Tuhan. Salah satunya, orang itu akan memulai segala sesuatu dengan doa. Makanya untuk mengingatkan kita sebagai gentle reminder setiap hari, kan kita perlu makan. Sebelum kita makan kan kita berdoa dulu. Jangan jadikan itu ritual. Jadikan itu sebagai reminder atau sebagai pengingat kita. Bahwa Tuhanlah yang memberi berkat. Tuhan yang kasih rezeki. Orang, ada 3 praktek yang saya perhatikan pada diri orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Orang itu akan berdoa sebelum segala sesuatu. Berdoa sebelum memulai harinya. Karena dia tahu harapannya adalah dari Tuhan. Pertolongannya datang dari Tuhan. Ya, apapun juga. Memulai kerja, memulai pelayanan, rumah tangga, libatkan Tuhan dalam perencanaan. Jangan maunya ini atau itu, tapi jikalau Tuhan kehendaki dan kita betul-betul boleh berencana, tapi serahkan perbuatan kita kepadanya agar terlaksanalah rencana kita, bahkan yang melampaui segala sesuatu yang kita bisa rencanakan. Beberapa praktek yang saya perhatikan di sini, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan, adalah salah satunya orang itu akan memulai dengan doa. Apalagi orang itu akan mencari firman untuk arahan. He will seek God's word for directions. Dia pasti akan mencari firman Tuhan setiap hari
Bahkan setiap waktu merenungkan dalam hati, mencari firman Tuhan untuk mengarahkan hidupnya hari ini. Untuk mengarahkan hidupnya setiap bulan. Bahkan akhir tahun lalu tanggal 31 Desember sebagai gereja GMS serentak onsite bersama-sama meskipun disambung dengan online. Kita mau mencari wajah Tuhan memasuki tahun yang baru. Permulaan Januari juga kita berdoa subuh breakfast with God waktu itu. Orang yang berharap pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan itu pasti akan cari firman. Bukan hanya logos firman tertulis Kejadian sampai Wahyu, akan cari rema-rema dalam logos. Kalimat-kalimat kata-kata yang melompat, yang Roh Kudus ucapkan kepada kita secara langsung waktu kita baca atau waktu kita dengarkan khotbah. Untuk menuntun kita sebagai pelita pengharapan dan terang bagi jalan. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan punya kebiasaan seperti itu. Dan waktu dia melangkah dengan iman, dia gak perlu tanya Tuhan lagi karena Tuhan sudah memberi dia arahan. Dia tinggal melakukan bagiannya dan tetap berdoa untuk hasil akhirnya. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Coba Anda lihatlah, orang yang mengandalkan Tuhan itu kelihatan. Gak perlu orang-orang yang ngaku-ngaku, yang klaim-klaim dia dekat Tuhan. Kelihatan dari gaya hidupnya. Kelihatan dari respon hatinya. Kelihatan dari kebiasaannya. Kelihatan dari komitmennya. Orang itu bangun kerohanian bukan saat dia perlukan. Tapi orang itu punya hubungan dengan Tuhan dan dia tahu dia perlu Tuhan. Every hour seperti lagu himnal itu, setiap jam ya Tuhan dikau ku perlukan. Kelihatan orang yang menaruh harapannya pada Tuhan dan yang tidak. Kelihatan sekali. Dan kalau kita nggak menaruh harap kita pada Tuhan, kita pasti menaruh harap kita pada sesuatu. Nanti kita taruh harapan kita pada uang. Nanti kita taruh harapan kita pada manusia lalu kecewa. Lihat ya, kalau kita tidak bertumpu di paha kanan, pasti cari paha kiri untuk tumpuan. Anak yang namanya Tuhan tiri itu ada di dalam kehidupan umat Allah. Kalau bukan Tuhan beneran, Tuhan tiri adalah apapun yang kau jadikan Tuhan untuk menggantikan Tuhan. Uang, kekuatanmu, hikmatmu, gelarmu, kepandaianmu, pengalamanmu masa lalu. Itu gak bisa kau jadikan Tuhan. Tuhan tirimu itu bukan Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan beneran. Kalau Anda tidak mau sama Tuhan beneran, tidak bangun itu dengan Tuhan, pasti nanti cari kawean atau cari Tuhan palsuan. Manusia kan paling hebat menciptakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang asli gak diciptakan. Kita harus datang ke kakinya dan belajar berserah. Bangun hubungan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 8 saya jabarkan. Orang yang saya sebutkan tadi ini yang membangun hubungan dengan Tuhan, dia punya berkat tidak datang dari surrounding atau kondisi, situasi kondisi. Tidak dia peroleh dari dunia atau keadaan. Karena itu orang seperti ini tidak circumstantial, tidak tergantung sikon. Karena dia punya berkat itu datang dari akarnya, dan akarnya itu ke Tuhan. Dia ditanam seperti tanaman pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Itu juga bicara tentang firman. His blessedness, berkat-berkatnya datang dari janji Tuhan, directly from his promises. Dari janji Tuhan, bukan apa kata orang. Kekuatannya pun datang dari Tuhan. Dia merambatkan akar-akarnya sampai ke tepi batang air. Hubungan dan persekutuannya dengan Roh Kudus dan persekutuannya dengan firman. Karena itu biasanya orang yang mengandalkan Tuhan tidak mudah diombang-ambingkan dan tidak bisa dikalahkan oleh keadaan. Yang tidak mengalami datangnya panas terik bukan berarti panas terik tidak datang. Datang sih panas teriknya, tetapi somehow nggak tahu gimana pokoknya dia pas nggak ada di sana. Waktu panas terik yang mematikan, ya panas terik yang tipe-tipe cahaya bukan yang membawa berkat, tetapi yang menggosongkan, yang membakar kulit, ya, yang menyebabkan kanker kulit lah ceritanya kalau secara fisiknya. Semua radiasi bukan berarti tidak ada, tiba, hadir, datang pula, tapi di ayat 8 dikatakan, ia tidak mengalami datangnya panas terik.
Karena nggak tahu gimana, bisa aja pas itu dia nggak ada di situ. Ini saya sebut berkat orang yang mengandalkan Tuhan. Dia diluputkan. Tapi yang lebih indah adalah daunnya tetap hijau. Apapun terjadi daunnya tetap hijau. Karena dia nggak bergantung cuaca. Akarnya itu ke tepi air. Langsung berakar ke Tuhan. Berakarnya itu langsung ke kuasa kebangkitan. Soalnya. Langsung ke kuasa urapan. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dia nggak khawatir. Kering sih datang, tapi dia nggak khawatir. Ini bukan berarti dia tidak mengalami tantangan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apapun kondisi keadaan, dia berbuah terus. Berarti orang ini terus jadi berkat di setiap musim kehidupannya dan kehidupan orang lain. Dan musim kehidupan dunia. Berarti bukan berarti orang ini tidak punya masalah. Orang yang mengandalkan Tuhan itu disimpan sama Tuhan. Dia mengalami semua yang dunia alami. Meskipun dia diluputkan dari sengatan. Dia diluputkan dari sengatan setan. Dia diluputkan dari rencana iblis. Tetapi orang yang dikenan Tuhan ada penyertaan. Jadi mau semua yang lainnya gara-gara cuaca layu semua, berbuahnya nggak jadi, ada wabah, orang ini bisa terus jadi berkat. Terus jadi berkat buat sesamanya. Itu janji Tuhan untuk orang yang mengandalkannya. Orang itu akan senantiasa menjadi berkat. Tidak putus-putusnya menjadi berkat bagi dunia. Berkat orang yang mengandalkan Tuhan ada 3 sebagai rangkuman yang kita telah pelajari. 1, ia dekat dengan Tuhan. Maksudnya, itu berkatnya. Kok bisa berkatnya itu dekat dengan Tuhan? Loh, dekat dengan Tuhan itu berkat loh. Berkat terbesar di hidup ini tertinggi itu dekat dengan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, mau nggak mau dia bergantung dengan Tuhan. Pasti lebih dekat. Misalnya seorang ayah, orang tua nih punya 2 anak, 2 putra. Yang satunya bergantung pada papanya. Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berserah, nurut, dan tahu bahwa papanya yang punya kuasa. Dan dia melayani sebaik-baiknya. Yang satu lagi anaknya ogah-ogahan. Kira-kira mana yang lebih dekat sama papa? Ya yang bergantung dengannya. Yang tahu bahwa, yang bisa mengandalkan ayahnya. Berkat orang yang mengandalkan Tuhan itu, ia otomatis dekat dengan Tuhan. 2, ia diluputkan dari masa paceklik. 3, ia menjadi berkat dalam segala keadaan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.